Ini bukan cuma battle mengamankan posisi di top 3, tapi ini battle head to head cewek-cewek. Silakan ambil posisi di bench masing-masing. Ini bukan cuma battle mengamankan posisi di top 3, tapi ini battle head to head cewek-cewek. Black Mystery Box pressure test dan mempertaruhkan posisi top 3 MasterChef Indonesia season 11. Oke, seru ya, Diva and Belinda. It's going to be a one-on-one battle. Mungkin kita kasih maraton. Mau back to back? 4 times 30 minutes. Never know. Makanya saya sudah bilang berkali-kali, tontonlah season-season sebelumnya. You know, Nadia and Jesselyn was crying and cooking. Nangis mereka berdua. Crying and cooking. Both of them. 4 round. Oke, mungkin kalian bisa look at this pressure test instead of pressure test. Ini bukan siapa yang gagal akan pulang, but no, ini adalah battle. Siapa yang lebih layak, siapa yang lebih baik untuk memperebutkan posisi top 3. Do your best. Di depan kalian sudah ada black box untuk tantangan kali ini yang sudah pasti berisikan bahan yang harus kalian olah. Kita akan buka bersama, hitungan 1, 2, 3. Buka mystery box-nya, di sini udah ada banyak banget ingredients. Ada kepiting, tapi ada juga beberapa spices, ada yogurt, ada juga herbs. Jadi ini agak random sih. Di depan kalian sudah ada beberapa bahan. Ada Dungeness crab, red lentils, ada labu, ada brocolini, ada tomat, ada walnut, pumpkin seed, Greek yogurt, ada lemon, ada red and green chili, dan juga berbagai macam fresh herbs. Bisa dibilang bahan-bahan yang cukup versatile dan bisa kalian bawa ke arah manapun yang kalian mau. Cukup common, dan bisa kalian kreasikan sekreatif mungkin, sebaik mungkin, untuk menjadi sesuatu yang hebat. Kalian di sini bebas membuat apa saja, bebas untuk gali the full potential of that ingredients di depan kalian. Dan di pressure test kali ini, kalian wajib menggunakan minimal 7 bahan. Wajib menggunakan 7 dari 10 bahan dan nggak boleh ke pantry. Aku rasa itu masih doable sih. Dan please remember ya, bahan yang kalian pakai apa saja. Karena kalian harus merepresentasikan bahan-bahan tersebut ke dalam hidangan kalian. 7 dari kurang lebih 10 yang ada di situ. Minimal. Ya. Easy. Easy. Tapi, well, tidak mungkin semudah itu. Karena kalian tidak boleh ke pantry lagi, sama sekali. Kalian bebas untuk ke utensil room. Di bawah bench kalian ada beberapa staples atau staple box yang berisikan bahan-bahan umum, cooking oil, dan kawan-kawannya. That's all you have. Wah, ini sih lumayan challenging, tapi ya wajar karena ini udah di top 4 dan mau mencari kandidat top 3 nih. Nggak semudah itu untuk melewatinya. Semoga Belinda semangat, Kak Diva semangat, dan bisa memberikan yang terbaik. Waktu kalian memasak untuk memperebutkan posisi top 3, 60 menit. Buatlah hidangan yang luar biasa. Kenali lawannya. Waktu memasak kalian dimulai dari sekarang. Pada pressure test kali ini, para kontestan harus memanfaatkan waktu 60 menit untuk menyajikan hidangan terbaik mereka. Waktu dimulai aku langsung ke utensil room karena aku mau ngambil pan-pan yang aku butuhkan. Di situ aku udah kepikiran aku mau buat apa, jadi aku langsung ambil barang-barang yang aku butuhkan. Ke utensil room aku ambil semua bowl, aku ambil bowl yang paling besar. Aku juga ambil beberapa steamer dan juga pan dan pot. Wih, memang Kak Diva ini karakternya nggak pernah berubah sih. Ambil panci langsung sekalian banyak. Suka aku nengoknya, jadi nggak bolak-balik kerjanya.
Dengan bahan-bahan ini aku lihat ada pumpkin. Aku langsung kepikiran kayaknya aku mau buat pumpkin gnocchi. Karena di mystery box sudah ada crab sama pumpkin dan di staple box itu udah ada seasoning Asian, aku langsung kepikiran untuk buat gyoza. Wih, lumayan risky sih, karena gyoza itu butuh ketelatenan juga dibikinnya. Harus enak dan harus bener-bener nge-highlight 7 bahan yang dipakai. Perebutan top 3 yang akan bergabung dengan Kiki dan juga Nick. Cepat sekali, kemarin baru chef jacket. And Joe harus meninggalkan kompetisi ini. Sadly. And we got to one of the most memorable offside challenge. Yes. Ya, dengan memanggil para Alumni. alumni, kontestan ya. Dan mereka nggak banyak cincong ya? Enggak, mereka seru. Semuanya senang, semuanya ready to help dan kayak saya ngelihatnya mereka pernah ada di posisi yang sama ya dan mereka tahu betapa menggebu-gebunya mereka ketika dulu mereka ngalamin offside challenge, mereka benar-benar mau menang, they want to win dan mereka benar-benar they give it all. They've been ya. there. Tapi saya apresiasi kekeluargaan mereka di mana it's nothing, they don't get anything out of it. Yeah. Ini kan sebenarnya para alumni itu kan sudah pernah mencoba untuk memenangkan, ya kan? Dan mereka di sini justru kemarin itu bekerja keras membantu dan untuk memenangkan setiap dari top 4 ini. It's a healthy competition. Yeah. Betul sekali. Very good, very well. Diva lagi bikin adonan gyozanya dan aku lihat dari atas kok agak basah ya. Saat aku buat adonan untuk gyozanya, ternyata aku menambahkan terlalu banyak air. Di situ aku lumayan panik soalnya adonannya itu cair banget dan nggak bisa jadiin adonan yang bagus. Di situ aku langsung nambahin tepung lagi untuk membuat konsistensinya yang sesuai aku mau. Ini adalah pressure test ke-9-nya Diva. Wah, sudah banyak sekali pressure test yang Kak Diva lalui. Mudah-mudahan ini menjadi pressure test yang masih bisa dia lewati. Aku ngelihat dia ada bikin adonan pasta dan gnocchi. Aku tebak sih kalau misalkan dishnya gagal, dia mau pakai pasta. Karena di awal aku rencananya membuat gnocchi, tapi untuk jaga-jaga just in case gnocchinya gagal, aku juga tetap bikin pasta dough, jadi nanti itu buat plan B-ku. Wah, Belinda mau bikin gnocchi. Dan kalau gnocchinya nggak jadi, bikin pasta. Harusnya bikin satu aja, Bel. Gnocchi aja. Pasti jadinya itu. Jangan ragu-ragu, Bel. Apanya Belinda ini? Kan orangnya sisa 4 dan pasti aku tahu kemampuannya Diva kayak gimana. Jadi yang pasti aku juga nggak mau kalah dari si Diva. Aku tahu Belinda is a very strong contender, apalagi sama aku juga, and I don't know, I'm gonna be safe or not this time. Wih, semuanya berapi-api nih. Para cewek-cewek di bawah ini nggak mau kalah ini sama kita yang di atas. Mereka mau naik dua-duanya. Cuman sayangnya salah satu dari kalian harus pulang, guys. Karena aku udah sampai sini dan aku nggak mau pulang, jadi aku bakal berusaha semaksimal mungkin buat aku bisa masuk ke top 3. Aku mau buat stok dari shell crab, jadi aku harus nge-prepare crabnya dan aku pisahin dagingnya dan shellnya. Di sini crabnya itu udah mateng, tapi butuh waktu untuk mengambil semua daging-daging dalamnya, jadi aku lumayan lama. Adonan pastanya udah aku mixer dan sampai dia nyatu, terus aku langsung cling wrap. Aku tinggal supaya dia bisa resting. Untuk isian pastanya aku mikir aku mau kasih pumpkin sama beberapa daging dari kepiting. Waktu kalian tinggal 45 menit. Ya, Chef. Top 3. Come on. Waktu sisa 45 menit, aku mulai ngeluarin daging-daging dari kepitingnya. Aku mau pisahin dari semua cangkangnya, terus aku masukin ke dalam satu wadah.
Sambil aku berjalan masak, aku sambil mikirin ini selanjutnya aku mau bikin condiments apa ya. Karena semua bahannya jujur tuh lumayan random. Masak lagi dah. Waktu tinggal 45 menit aku masih nge-prep crab aku. Di situ Chef Arnold datang ke bench aku. Gimana di battle untuk mengamankan posisi? Very tough, Chef. How do you feel? Berada di pressure test kali ini aku benar-benar sedih dan deg-degan banget. Soalnya I'm just one step away from being on top 3 dan I want to secure this position. Itu ada pressure test? Yep. Yang keberapa berarti? Ke-9. Oh, ke-9. Yeah, chef. Okay. So what are you making? I'm gonna make a gyoza. Yep. And then I'm gonna use like the broth Yep. of the crab. Terus nanti aku bakalan buat, I think kind of like an emulsion from this chilies. Terus. Jadi nanti nasi gyoza terus ada supnya konsome like gitu. Yep. And the filling juga ada pumpkinnya juga. And I'm gonna make like a fried chili with the breadcrumbs. Oke. Fried chili dengan breadcrumb. Yep. Jadi nanti akan digulung di gyoza. Yes, inside of the gyoza. Good luck. Thank you, chef. This time aku bakal buat crab and pumpkin filled gyoza dan berbagai macam condiments dan semoga ini bakalan bisa nge-secure aku di top 3. Pumpkinnya udah aku steam, langsung aku mash, aku campur sama bawang putih sama onion yang udah aku sweat, terus aku campurin juga beberapa daging kepiting. Pumpkinnya udah ready, langsung aku angkat, terus aku balik ke stok aku dan aku cobain. Ternyata rasa stoknya itu enak banget, flavor of the crabnya langsung keluar semua. Aku udah selesai misahin daging dan shellnya crab. Dan di situ aku ngecobain crab meatnya dan ternyata rasanya enak banget dan manis. Langsung aku next step buat filling untuk gyozanya. Untuk filling gyozanya itu ada pumpkin, crab, sama ginger, and a bit of salt and pepper. Kak Diva isiin gyozanya ada pumpkin dan kepiting. Ini make sense sih. Tapi menurutku pumpkinnya lebih baik nggak usah diisi. Bagusan isinya daging kepiting aja. Selain coriander pesto itu, aku juga membuat semacam tomato sauce. Jadi aku mulai blanch tomatnya, habis itu aku kupas, terus aku blender, dan aku mau jadiin itu tomato sauce. Karena aku mau nambahin lentils and quinoa di condiments aku langsung panasin air biar bisa ngerebus itu dua bahan. Kemudian untuk pumpkin seed langsung aku oven selama 5 menit karena aku mau nge-add texture from the pumpkin seed. Menurutku komposisi dan makanan Kak Diva ini sebenarnya udah oke, cuman tergantung rasanya nanti in the end of the day tetap taste yang nomor 1. Dengan bahan-bahan yang ada di staple box dan dengan bahan-bahan yang ada, aku bumbuin itu isian pastanya. Sisa waktunya tinggal 30 menit. Ya, Ya, chef. Ayo Div, Bel. Waktu sisa 30 menit, aku lagi buat tomato sauce-nya, aku masukin tomato paste. Setelah itu aku juga masukin beberapa cangkang dari kepiting supaya rasanya itu nyambung sama nanti kepitingnya. Kiki, Nick, gimana rasanya 3 besar? Waduh, Chef. How do you feel? Makin berapi-api sih, Chef. Makin Senang berapi-api, sekali. iya benar. Itu yang saya expect, Tinggal makin one step. berapi-api. One more step. Tinggal selangkah lagi nih kita ke final. Kalau sampai kita loyo-loyo di top 3, ya ngapain sampai sejauh ini? It's been a very long journey for you guys. Biasa kan? Berasa, Chef. Kemarin aja kayak
masih sama teman-teman alumni jadi kayak rame lagi kan. Pas pulang jadi wah kita udah 4 ini udah sepi. Sepi ya? Sepi. Yes, dulu ada kontestan ada banyak ya. Kalian juga berteman sama mereka. Sekarang udah sepi dan sebentar lagi grand final. Dan sebentar lagi one of you or one of them angkat piala. Wis, aku udah bayangkan tuh tanganku mengangkat piala. Wih, pokoknya akan kuperjuangkan itu, Chef. Akan kuberikan yang terbaik. Itu sebuah batu loncatan buat kalian. Terserah mau dijadiin apa. It's all in your hands. Ya, Chef. Yes, Chef. Stay humble. Jangan sotoy. Pastinya, Chef. Beneran. Bener, Chef. Benar. Bener sekali, Chef. Karena pasti kalian akan sedikit ada shocknya kan. Tiba-tiba you have fame. Tiba-tiba orang kenal kalian. Dan nggak semua orang punya respon yang baik terhadap itu. 30 menit terakhir adonan aku udah selesai di resting, langsung aku tipisin. Saat aku proses adonan gyozanya itu aku ada kesulitan, soalnya aku mau adonannya itu tipis banget, ternyata kurang bisa karena memang laminatingnya aku nggak terlalu banyak. Tapi aku mencoba sebisa mungkin biar adonannya itu lebih tipis. Ketipisan gyozanya itu sudah sesuai dengan yang aku mau, langsung aku bulet-buletin dengan ring cutter. Terus menurut kalian, di antara Diva sama Belinda, siapa yang lebih kuat? Menurutku yang benar-benar kuat di situ adalah dua-duanya. Cuman kalau dari hasilnya aku nggak bisa bilang. Karena dua-duanya kayak masih ada kurang-kurangnya nih kalau kulihat dari atas. Dua-dua saya yakin mereka pasti bisa kerjain dengan bagus. Cuman tema siapa yang lebih menarik saya rasa. Iya. Tapi berasa ya pas awal-awal ikut tuh benar-benar selama makanannya enak, you're good. Yes. Iya. Cuman sekarang good is not enough. Iya, karena memang sudah di-expect semua yang masuk 5 besar, 4 besar, bahkan 6 besar. Di-expect semuanya harus good. Yes. Dan penilaiannya juga spektrumnya semakin luas kan. Yep. Makanya saya selalu bilang kenali lawan-lawan kalian. Mereka tuh biasanya bikin apa. What they can do and what they cannot do. Yep. Ya kan? Yes, ya. Well, we'll see. Yang aku pengenin kali untuk gabung ke top 3 itu adalah Belinda. Karena Belinda menurutku dia punya basic knowledge yang oke. Cuma tinggal mentalnya aja nih, diasah dikit, pasti dia keren di top 3. Aku ngelihat dari atas, Belinda kelihatan panik dan pasrah. Ini dia ada masalah apa ya? Di tengah-tengah lagi ngisi pasta, aku ngerasa ada yang beda dari pasta doku. Karena dia kayaknya tipis banget dan begitu aku tumpuk, dia tuh sobek. Jadi aku lumayan bingung ini benerinnya harus gimana. Bel, jangan panik Bel. Ayo Bel, fokus. Kamu harus masuk top 3 Bel. Kayaknya ini permasalahannya ada di pastadonya. Karena aku juga coba bikin ravioli tapi tetap aja gagal. Ternyata adonan pastanya nggak jadi, tapi dia kan masih ada backup plan, masih ada gnocchi. Aku udah cukup panik, tapi waktunya nggak banyak lagi. Jadi aku langsung cepet-cepet ke plan B. Aku langsung campur isian pastanya itu sama tepung buat aku jadiin gnocchi. Kenapa aku bilang Bel? Dari awal aku bilang bikin gnocchi aja. Kan buang-buang waktu kamu bikin pasta. Aduh Bel. Oke girls, waktunya tinggal 15 menit ya. Ya, Chef. Waktu udah sisa 15 menit lagi, ini aku bener-bener ganti plan, aku tinggalin pastanya, aku langsung fokus ke gnocchinya. Lagi bener-bener hektik dan buru-buru, Chef Yuna datengin batch aku. Belinda, Yes, Chef.
Bikin apa? Gnocchi. Bikin gnocchi, Chef. Gnocchi pakai? Pakai pumpkin sama tadi dikasih crab meat sedikit di situ. Hah? Di situ kasih crab meat? Iya, awalnya harusnya buat isiannya pasta, cuma pasta doughnya fail, jadi aku jadiin gnocchi, Chef. Tapi pakai Ada crab meat-nya. Kepitingnya aku campur di adonan gnocchi supaya siapa tahu bisa makin nge-highlight kepiting, Chef. yakin it's not gonna break. Udah direbus belum? Belum, ini mau nyoba, Chef. Oke. Terus apa lagi? Sausnya apa segala macam? Sausnya aku bikin saus tomat, pakai crab sedikit. Terus tadi aku juga bikin kayak semacam kayak pesto gremolata, tapi pakai koriander. Oke. Luck. Thank you, Chef. Pressure test kali ini itu pressure test yang menurutku paling berat, apalagi harus head to head sama Diva yang aku tahu kemampuannya juga dia tuh hebat banget. Dan aku harus gagal ngelakuin plan A ku dan harus pindah ke plan B, jadi aku bener-bener deg-degan dan aku berharap hasilnya yang terbaik aja. Di 15 menit terakhir gyoza aku udah ready, tinggal aku rebus. Tapi di situ aku nge-lag, soalnya sebenarnya gyoza yang aku pikirin itu mau di pan-sear biar nice and crispy. Tapi kenapa jadinya aku buat dumpling ya, aku rebus. Diva nggak jadi bikin gyoza kayaknya. Bisa jadi. Dia boil. Loh, pangsit. Iya, jadi pangsit. Di situ aku nggak ada waktu untuk membuat gyoza yang baru, soalnya aku cuman buat 4 gyoza dan 3 itu bakalan aku serve. Progresnya, everything's going well. Gyoza udah mateng. Terus aku lagi buat breadcrumb and fried chili. And then aku lagi mau finishing untuk puree-nya itu mau aku aku plate juga. Sama ada ini juga tomato. I don't know what that is. But hopefully semua everything's gonna go well. Cara kerja mereka berdua sebenarnya belum terlalu rapi karena ya mungkin ke pressure juga. Cuman overall is good lah. Setelah adonan gnocchinya jadi, udah aku bentuk, langsung cepet-cepet aku masak dan aku tunggu sampai matang sampai dia itu ngambang. Gnocchinya udah matang, langsung aku pan-sear pakai butter supaya warnanya itu cantik kecoklatan. Awalnya aku lumayan bingung soalnya masakan yang mau aku buat agak gagal. Jadi aku lagi ke plan B, gimana caranya supaya ini bisa jadi. Gnocchinya jadi belum? Jadi ya? Tadi aku maunya bikin pasta, tapi pasta doughnya nggak jadi. Jadi aku lagi nyoba buat gnocchi. Semoga berhasil. Aku bener-bener nggak nyangka kalau aku harus gagal plannya di pressure test yang head to head. Jadi aku harus bener-bener make sure ini semuanya udah perfect, seasoningnya juga pas. Suasana galeri semakin memanas, mengingat ini adalah pressure test. Oke, the battle for top 3 place. Waktu kalian tinggal 5 menit. Ya, Chef. Diva, Belinda. Yes. Ya, Chef. Waktu sisa 5 menit, semua kondimen sudah jadi. Aku udah ngangkat brokolininya juga dan sekarang waktunya plating. Untuk tema platingnya aku membuat semacam yang rustic, jadi aku taruh brokolininya di tengah, ada saus, aku taruh gnocchinya di tengah-tengah sayuran juga, dan nantinya aku taruh coriander pestonya di atas. Bikin apa kamu? Gnocchi. Iya, Chef. Kok kayak gitu gnocchinya? Tadi harusnya jadi isiannya pasta, cuma pasta doughnya fail, jadi mau nggak mau aku harus jadiin itu jadi gnocchi. So where's the crab meat? Iya, Where's the crab meat? ada di dalam gnocchinya. Where? Di dalam gnocchinya sih. No extra crab meat? Crab segitu banyak? Aku There's a lot of crab meat kan ini? iya, Chef. Are you gonna put more crab meat there? I'm gonna put more. Like make sure it's present and I mean. Iya, Chef. Ini banyak sekali loh. Iya, Chef. Oh my. Ya, karena ini udah plan B juga, waktunya udah mepet, jadi ini usahaku yang terbaik, Chef. 5 menit terakhir aku langsung nge-prep untuk plating. Dan di situ aku ngesaring crab stock yang aku punya, langsung aku seasoning yang cocok. Kalau dari Disney aku ngeliat sih dua-dua ada kemungkinan pulang, cuman kalau aku lihat aku ragu sama gyozanya Kak Diva karena tadi dia proses masaknya salah. Karena gyoza itu esensinya harus ada crust di bawahnya gara-gara dia di pan. Dia tadi direbus. Aduh, ini yang aku ragu.
Untuk platingnya aku mau pumpkin puree itu sebagai base-nya. Jadi aku ambil ring cutter dan taruh puree itu di situ. Terus on top ada dumplingnya dan di samping-sampingnya ada breadcrumb, terus beberapa condiments lainnya itu. Tadi saya ke Diva, dia akan bikin gyoza. Dia membuat crab stock dan juga gyozanya dengan full of crab meat. Oke. Belinda tadi awalnya ingin membuat pasta dengan isian maybe semacam tortellini or ravioli. Bukan Tapi ada dough, bikin gnocchi ya? ya tapi doughnya something happen. Oke. So dia decide untuk putar balik atau putar haluan sedikit, membuat gnocchi. Tapi di adonan gnocchinya tersebut sudah ada crabnya juga. Oke, Di dalam interesting. adonan ya? Yes. Waktu saya visit, that's what happened. Jadi gnocchi sudah dengan feelingnya ya. Betul. Ya, jadi kita lihat, ini something new ya. Diva ini pressure test ke-9. Dan ini masak dia yang ke-43. Boleh sih? Niat sekali ya dia ya. Oke, Yeah, well. I was guessing dia akan masak menjadi 45 ya, so we'll see. Itu Saya tebakan menebak random ya? Kayaknya tebakan dia akan random. masak 45 kali. Ya. This time aku banyak banget buat komponen untuk membuat hidangan ini. Dan I'm pretty sure untuk complexity dan balance flavors, it's all very nice. Girls, waktu kalian tinggal 30 detik. Ya, chef.